Masinton bongkar konspirasi Jokowi. Ternyata ada hubungannya dengan agenda elit global. Saya mau sampaikan, saya mau memberikan kesaksian bagaimana proses skenario busuk pelanggengan kekuasaan ini terjadi. Ini diskenariokan semua nih Bang Karni. Proses pelanggengan kekuasaan ini. Ini skenario busuk. Itu yang selalu saya tentang. Skenario busuk ini dimulai ketika bangsa ini mengalami COVID. Coba dirancang 2021. Sudah dirancang ini Bang Karni. Ini saya mau jelaskan ini rangkaian runut-runutan politik pelanggengan kekuasaan ini hingga sampai saat ini. Dari 2001 sudah dirancang Bang Karni. 2021 itu dimunculkan bagaimana bisa 3 periode. Dikomunikasikanlah itu datang dari ini orangnya datang dari istana tuh. Dikomunikasikan ke partai-partai politik, ke MPR, coba mau dirancang. Bagaimana utak-atik proses amandemen konstitusi ini. Ketika itu, coba mau diusulkan supaya dibentuk panja ad hoc tentang amandemen konstitusi itu. Tapi itu belum berjalan. Nah, skenario berikutnya adalah penundaan pemilu 2022 karena ini harus proses amandemen, ya. Kemudian coba dicari lagi skenarionya tentang tadi 3 periode itu dan penundaan pemilu. Buka semua ini ya. Februari deklarasi itu beberapa partai politik. Bulan Februari 2022 Partai Pak Nusron deklarasi Golkar ingin penundaan pemilu dengan berbagai macam argumentasinya. PAN menyampaikan penundaan pemilu dan juga PKB menyampaikan penundaan pemilu. Pada saat itu paripurna bulan Februari saya menyampaikan pendapat saya interupsi, tidak ada situasi apapun yang membuat pemilu ditunda. Karena itu datang dari istana, itu bukan aspirasi, tapi itu tirani. Kalau datang dari rakyat, itu adalah aspirasi. Itu kehendak rakyat. Katakan ide teman-teman tentang pemakjulan itu. Jadi skenario ini berlangsung dari 2021 dilakukan dan sekarang kita lihat pemilu digunakan sebagai sarana pelanggengan kekuasaan. Nggak ada, pemilu itu bukan sarana pelanggengan kekuasaan. Pemilu itu adalah sarana rakyat menyampaikan suaranya. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, di mana rakyat bebas secara luber, langsung umum bebas rahasia, dan pemilu harus jujur dan adil, agar rakyat bisa berdaulat menentukan pilihannya. Dan pemilu itu adalah proses transisi untuk melakukan sirkulasi elit. Makanya dilakukan pemilu. Pemilu itu harus jujur dan adil. Nah sekarang kita lihat Bang Karni, politik pelanggengan kekuasaan tadi. Pemilu ini bukan lagi sarana untuk kedaulatan rakyat itu. Kita lihat semua persoalan hari ini. Kenapa kemudian kawan-kawan mengusulkan tentang MK. Mengusulkan tentang pemakjulan. Puncak gunung esnya itu ada di MK. Apapun itu saya pertahankan argumentasi saya. Maka saya sebagai anggota DPR, saya upayakan bagaimana ini kita lakukan penyelidikan terhadap ini. Saya usulkan hak angket. Kenapa? Karena ini ada proses saya melihat rangkaian dari 2021 tadi, politik pelanggengan kekuasaan itu. Skenario busuk yang ingin membunuh demokrasi dan ingin menggunakan demokrasi secara prosedural formal untuk memanipulasi rakyat tadi. Ini yang terjadi hari ini Bang Karni. Jadi puncak gunung esnya adalah MK, ya. Kenapa? Kemudian di situ di putusan MK itu jelas nepotisme. Republik ini sejak 98 sampai sekarang kita tidak hendaki adanya proses nepotisme. Di situ kemudian unsur KKN-nya juga jelas di sini, korupsi kebijakan. Kolusinya ada intervensi dari luar MK. Nah jadi Bang Karni, puncak gunung esnya tadi di MK, kemudian ada ketua MK-nya sudah dipecat, ketua MK-nya yang dipecat. Dipecat artinya kemudian di situ ada pelanggaran etik berat, ya.
tapi hasilnya kita terima. Ini kan paradoks. Prosesnya salah semua, tapi hasilnya harus kita terima. Seperti bawang selundupan itu. Yang saya katakan seperti bawang selundupan. Diselundupin, dijadiin bumbu masak, udah masuk BPOM, layak edar, udah kita olah, kita masak, kemudian baru ketahuan tuh selundupan. Tapi udah masuk ke perut. Gitu, dan udah beredar, udah di BPOM kan. Nah KPU itu sudah melegalkan. Jadi prosedurnya udah masalah, hasilnya masalah, tapi kita harus terima.